Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita dalam keadaan yang baik dan berbahagia karena Tuhan ada dalam kita, menghidupkan kita. Saat ini saya akan berbagi sebuah renungan yang sifatnya praktis. Bagian pertama dari 2 bagian. Judulnya menyelesaikan masalah. Masalah atau problem artinya sesuatu atau situasi yang dianggap tidak bisa diterima, bahkan berbahaya, sehingga memerlukan penanganan atau penyelesaian. Dalam pengertian bahasa Indonesia bahkan lebih tegas lagi, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, dari pengertian-pengertian ini harusnya kita sepakat, tidak boleh berlarut-larut dalam masalah. Tapi Pak, masalah saya ini datangnya dari Tuhan, diizinkan Tuhan. Seperti Ayub, Pak. Maaf, izinkan saya mengoreksi. Kisah Ayub adalah kisah dalam konteks yang khusus. Sementara kita ini menghadapi kehidupan secara umum. Justru kalau ada masalah, itu berarti kita sementara diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya, bukan menderita dan menikmati penderitaan itu. Tidak demikian. Baik, kita akan bertolak dari kisah Ester dan Mordekai. Pada Ester pasal 4 ayat 1, terlukiskan sebuah persoalan masalah yang sangat besar. Sampai-sampai Mordekai mengoyak pakaiannya, memakai kain kabung dan abu, keluar di tengah-tengah kota, menangis dengan nyaring, melolong dengan pedih. Karena masalah yang sementara dihadapi bukan masalah pribadi, tetapi ancaman genosida, pemusnahan semua orang Yahudi, diniatkan oleh seorang pejabat tinggi di pemerintahan Raja Ahasweros yang bernama Haman. Tentu ini persoalan yang berat. Tetapi di akhir kitab Ester kita temukan mereka berhasil menyelesaikan masalah itu, bahkan berkemenangan. Nah, baiklah kita juga mengimani setiap masalah yang ada akan kita hadapi, selesaikan, dan berkemenangan. Minimal ada 4 prinsip penting untuk menyelesaikan masalah dari kisah ini. Prinsip yang pertama saya namakan prinsip antisipasi. Kalau kita mundur ke pasal 1, di sana Ahasweros memecat ratunya yang bernama Wasti. Di pasal 2, kemudian diadakan sayembara untuk memilih ratu yang baru. Tentu saja kejombloan Ahasweros, kegalauan hatinya tidak perlu ditanggapi oleh Ester dan Mordekai. Toh ini adalah raja penjajah. Tetapi rupanya di pasal 2, Mordekai dan Ester menganggap ini sebagai satu peluang, sebagai suatu kesempatan yang harus diambil untuk mencapai sesuatu dan dimaksimalkan. Sehingga Ester mengikuti kontes tersebut dan terbukti terpilih sebagai ratu yang baru, dan posisinya sebagai ratu ini akan menjadi kunci yang sangat penting dalam penyelesaian masalah yang belum terjadi saat itu tapi nanti akan terjadi. Ini yang disebut dengan prinsip antisipasi. Di depan kita ini ada selalu peluang dan kesempatan. Jangan lalaikan, ambil, maksimalkan. Walaupun belum ada masalah ke depan, dengan mengambil setiap kesempatan dan memaksimalkannya, maka bisa jadi itu akan menjadi solusi di masalah yang akan datang. Saya beri contoh. Saat ini mungkin kita ekonomi sedang baik-baik saja. Tapi kalau ada kesempatan untuk menabung, untuk investasi pada hal-hal yang baik, kenapa tidak diambil? Supaya jika terjadi persoalan ekonomi gonjang-ganjing ke depan, kita akan jauh lebih siap, bahkan tidak perlu mengalaminya. Contoh berikut, soal kesehatan tubuh. Kita mungkin saat ini sedang sehat-sehat saja, tapi kita tidak pernah tahu ke depan mungkin ada virus apa, wabah apa, sakit penyakit apa. Nah, kalau kita sekarang ini yang sedang sehat, mengikuti pola hidup sehat, makan yang sehat, olahraga teratur, ketika persoalan penyakit itu datang di kemudian hari, kita lebih siap, bahkan mungkin tidak perlu mengalaminya karena sudah ada antisipasi sejak sekarang. Yang berikut di masalah atau di kehidupan iman.
Saya pernah menemukan ada orang yang tiba-tiba setia berdoa, beribadah, bahkan berpuasa. Ketika ditelisik lebih jauh, oh ternyata karena sementara menghadapi masalah. Dalam benak saya, kenapa enggak dari dulu-dulu saja? Karena kedekatan dengan Tuhan, pertumbuhan iman, iman yang kuat, yang berakar, itu pasti akan mengaktifkan semua berkat kerajaan sorga. Bukan hanya menjadi teori, tapi menjadi pengalaman. Nah, jika ada masalah, kita tentu sangat siap menanggulanginya. Bahkan tidak perlu bereskalasi terlalu tinggi masalah itu, sudah bisa selesai dengan kehidupan iman kita yang kuat. Karena itu, antisipasi jauh lebih baik daripada kita harus berjuang mati-matian menghadapi masalah. Prinsip yang pertama ini sangat penting. Tapi katakanlah kita sementara saat ini sedang menghadapi masalah. Sudah diantisipasi tapi masalah datang juga. Oke, kita sampai pada prinsip yang kedua, yaitu saya namakan reaksi yang holistik. Cukup banyak orang Kristen yang membagi dua dunia, jasmani dan rohani, sehingga kemudian memilah berdasarkan masalah yang terjadi. Oh, kalau masalah ini saya hadapi secara jasmani, akal pikirannya. Oh, kalau masalah yang ini saya akan hadapi secara rohani, doa dan puasa. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Dalam Ester pasal 4 ayat 16 dikatakan Ester menggagas satu gerakan doa puasa 3 hari siang dan malam. Dia dan dayang-dayangnya pun ikut. Tetapi tidak berhenti di sana. Dia kemudian akan masuk menghadap raja. Artinya ada satu kesatuan yang utuh, yang harmonis. Reaksi Ester terhadap masalah sifatnya jasmani dan rohani, dan tidak dibedakan dalam satu kesatuan yang utuh. Problem solving skills itu menyangkut define the problem, brainstorming possible solutions, evaluate the solution, implement the solution. Ya, itu kita harus lakukan, tapi dalam satu kesatuan yang utuh dengan hal-hal yang rohani. Doa puasa berjalan dan langkah-langkah yang tepat berjalan dalam satu kesatuan yang harmonis. Jangan dibagi-bagi lagi. Saya rasa ini adalah satu kunci penyelesaian masalah yang bisa membuat kita lebih cerah dan lebih berhikmat menghadapinya. Saya tidak tahu apakah kita hari ini sementara ada dalam persoalan, tapi ada 4 prinsip, 2 diantaranya sudah saya sampaikan di kesempatan ini. Antisipasi setiap masalah. Manfaatkan semua peluang dan kesempatan, maksimalkanlah itu. Dan jika sementara menghadapi masalah, bereaksilah secara holistik, jasmani dan rohani dalam satu kesatuan yang utuh. Dan saya yakin mujizat Tuhan ada di depan kita dan pasti kita alami. 2 prinsip selanjutnya akan saya bahas pada kesempatan berikut. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Jika kami menemui masalah-masalah, berikan kami hikmat yang utuh, sehingga di dalam Engkau kami menghadapinya, menyelesaikannya, dan pasti berkemenangan atasnya. Penuhlah hidup kami hari demi hari dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.